Shalom saudara, apa yang tak bisa terpisahkan dari generasi saat ini? Jawabannya yang pasti adalah smartphone. Banyak orang beranggapan kini ketinggalan dompet tak seburuk ketinggalan smartphone. Sebegitu lekatnya keterikatan dengan smartphone, tak lain karena kebutuhan akan internet yang makin membuat ketergantungan. Segala bentuk interaksi online, informasi, hiburan, bahkan transaksi jual-beli disajikan oleh layar kecil di depan matanya. Dr. David Schwem, seorang profesor dari Utah State University, mengadakan sebuah penelitian mengenai dampak penggunaan teknologi terhadap kualitas sebuah hubungan. Dari hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa penggunaan gadget menyebabkan kerenggangan dalam waktu dan komunikasi, sehingga berdampak negatif dalam kualitas hubungan seseorang. Kalau pemakaian gadget dapat merenggangkan hubungan antar manusia, apalagi hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak dapat dilihat secara jasmani. Oleh sebab itu, di dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keterasingan di dunia digital. Februari 2018, Barna Research meneliti lebih dari 1.500 anak muda berusia 18-29 tahun yang menggunakan smartphone. Jika dihitung, berarti mereka menghabiskan 115 hari dalam setahun hanya untuk menggunakan gadget. Meskipun gadget juga dapat digunakan untuk mengakses konten-konten rohani, namun survei membuktikan bahwa hanya 5,5% dari waktu tersebut yang digunakan oleh anak muda untuk membaca atau menonton konten yang dapat mendukung pertumbuhan iman mereka. Hal ini menyebabkan keterasingan yang mereka alami di dunia digital. Nah, memang Alkitab tidak pernah membahas keterasingan secara digital, tetapi bangsa Israel pernah diasingkan ke Babilonia selama 70 tahun. Kita bisa mengambil makna dan prinsip dari peristiwa itu. Sekitar tahun 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar mengangkut bangsa Israel dan menawan mereka di Babilonia selama 70 tahun. Mereka ditindas, dijadikan sebagai pekerja rodi, dan lebih parahnya lagi, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan adat istiadat orang Babilonia. Artinya, mereka harus meninggalkan kebiasaan dan kultur yang sudah diwariskan dari nenek moyang mereka. Dalam masa pembuangan Babilonia, orang Israel harus hidup di negeri yang Allah dan kulturnya asing bagi mereka. Jika dibandingkan dengan peristiwa Alkitab ini, dunia yang kita hidupi saat ini bagaikan sebuah Babilonia digital. Tanpa sadar, orang seakan mendewakan dan mengabdikan hidup mereka untuk mengikuti ilah lain. Contohnya, figur publik, cinta akan uang, dan juga gaya hidup berfoya-foya yang dipertontonkan. Banyak orang berpikir, jika mereka tidak hidup mengikuti tren, maka mereka akan dianggap kuper, gak gaul, tidak relevan, dan dijauhi oleh teman-teman. Bukan berarti anak Tuhan harus menjadi kuno, tidak up-to-date terhadap perkembangan zaman, dan tidak boleh mengikuti tren tertentu. Saat itulah anak-anak Tuhan tetap harus menunjukkan perbedaan dan justru bersinar di tengah pengasingan seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berikut ini adalah prinsip yang harus dilakukan anak Tuhan untuk dapat menjadi saksi. Yang pertama, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BRC Indonesia, ada sekitar 86,6% dari anak-anak muda yang memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Namun di sisi lain, ada juga anak muda yang masih mengalami anxiety attack ketika berhadapan dengan berbagai masalah dalam hidup. Survei Sinode GBI menunjukkan ada sekitar 36% kaum muda GBI yang masih mengalami hal ini. Daniel 6 ayat 11 mencatat bahwa Daniel menjaga keintimannya dengan Allah dengan berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Sehingga tidak membuat iman Daniel gentar ketika ia dihukum masuk ke gua singa. Hidup dalam keintiman dengan Tuhan berarti secara rutin berbicara, mendengarkan, dan meresponi suara Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tidak menyembah Allah lain. Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka menolak untuk menyembah Allah orang Babilonia. Mungkin saat ini kita tidak disuruh menyembah patung, tetapi hal ini bicara tentang sesuatu yang kita puja, kita utamakan, dahulukan, lebih kita sayangi, dan mungkin membuat kita mengutamakan hal ini dibandingkan kepada Tuhan. Ingat, hukum Taurat yang pertama juga berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah lain berarti idol, idola, pujaan, dan segala bentuk materi yang kita agungkan secara berlebihan. Yang ketiga, selektif dalam memilih apa yang dikonsumsi. Daniel juga berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Selektif berarti kita perlu memilah apa yang kita baca, jangan sampai membuat kita hidup dalam kekhawatiran.
Apa yang kita dengar haruslah dapat menyemangati kita dan jangan sampai mematahkan pengharapan kita. Intinya, apa yang kita lakukan dengan tubuh kita dapat berbicara tentang siapa Allah yang kita sembah. Saudara, bukankah ini yang menjadi tugas kita yang hidup di era Pentakosta ketiga ini, yaitu untuk tetap menuntaskan amanat agung di era digital ini? Perkembangan zaman tidak dapat lagi kita hindari. Kita tetap dapat bersinar dan menyuarakan suara Tuhan, asalkan kita hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Letakkanlah Tuhan sebagai yang utama, dan milikilah gaya hidup yang berbeda dengan kultur dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular dedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Bapak Ibu Saudara, kita akan membacakan deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusah Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
selalu ada buat kami Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini, satu hal kami mau katakan, kami mau terus pandang wajah Tuhan. Kami percaya Allah selalu ada buat kami. Allah memegang tangan kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, tidak pernah melupakan kami. Bapa yang setia. Oh, Rabasyakara labayala labayala laba. Hiala laba syakara laba sande. Mari umat Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Katakan, Tuhan, aku mempercayakan hidupku ke dalam tangan-Mu. Aku percaya masih ada jalan yang terbuka. Engkau beri yang terbaik. Yes. Mari bangkitkan imanmu, saudara. Mari tetap percaya. Haleluya. Katakan, masih ada jalan terbuka. Haleluya. Masih ada jalannya terbuka. Oh, kulihat masih ada jalan. Masih ada jalan terbuka. Kulihat kebesaran-Mu. Biar musik menaikkan pujian ini dengan lembut. Bapak Ibu Saudara, apapun yang kau alami hari-hari ini, mungkin ada di antara engkau sedang mengalami satu pergumulan yang berat. Mungkin sudah lama kau berdoa buat keluargamu, yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit. Atau kau sedang bergumul sesuatu, saudara. Saat ini saya mau katakan, waktu setiap kita menaikkan pujian ini, seberapa besar dengan yakin dan dengan imanmu kau katakan sama Tuhan, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang sanggup pulihkan aku. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan hidupku. Engkau Allah yang sanggup melakukan terobosan dalam hidupku. Engkau Allah yang sanggup di atas pergumulanku. Mari saat ini, saudara, saya mau katakan, buka hatimu di hadapan Tuhan, dan dengan imanmu nyatakan, aku percaya janji Tuhan pasti terjadi di dalam hidupku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lord, siarabasyakaralabasyatakayalaba.
mari bebaskan rohmu saudara. Mari alami Tuhan saat ini. Alami kesembuhan. Alami mujizat. Alami pemulihan. Lord. Come on. Roh Kudus. Siapa? Pulihkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hiera lama sande. Hiera lama. Yes Lord. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kerjakan dalam hidupku, saudara. Ayo, saat ini katakan kepada Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalan ya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat, ayo singer angkat pujian ini. Masih ada jalan terbuka untukku. Masih ada jalan ya Tuhan. Masih ada jalan terbuka. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Kulihat kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib. Lord God Jesus. Jesus, Lord God. Hadirat-Mu Tuhan. Thank you, Lord. We thank you, God Jesus. We thank you, Lord. Kami mau senantiasa berkata, kami tetap percaya. Apapun yang kami alami hari-hari ini, Tuhan. Satu hal kami mau katakan sama Tuhan. Kami tetap percaya janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami. Masih ada jalannya Tuhan. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah yang sanggup memulihkan. Allah yang
yang sanggup menyembuhkan. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord God. We thank you. Oh, we thank you, God. Oh, we thank you, Lord. We thank you for your presence. We thank you, Holy Spirit. Saat ini Tuhan, berbicara buat kami lebih lagi Tuhan. Melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami katakan, kami mau lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hanya di dalam nama-Nya Yesus yang sumber pengharapan sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Bersama-sama kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitab, siapkan hati. Sama-sama berdoa lebih dulu ya, biar pengurapan Roh Kudus menguasai kita dan kita semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinan Tuhan memimpin kami dengan sempurna. Sehingga kami boleh tiba di bulan yang baru, di bulan Mei ya Tuhan. Anugerah Tuhan memimpin setiap keputusan, setiap langkah, setiap perjalanan kehidupan maupun rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat semuanya. Tuhan ampuni kami, kuduskan, dan pengurapan Tuhan biar turun saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biar semua kami yang mendengarkan firman ini, biar kami semua dipenuhi roh Allah. Roh Kudus mengurapi kami, menangkap pesan Tuhan yang hendak disampaikan. Dan mulai saat ini, biar keselamatan yang kami sudah terima akan lebih serius lagi kami sikapi. Kami akan jadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom semuanya yang mengakses rekaman ini. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua baik-baik ya. Semua diberkati Tuhan. Hari ini kita dijaga, kita masuk bulan kelima tahun 2022. Wow, luar biasa. Tuhan jaga Anda dan saya sampai hari ini. Perjalanan kita belum selesai. Tuhan masih mau lanjutkan. Tapi ada beberapa paradigma yang kita semua sama-sama mau evaluasi. Yuk periksa ya, supaya kita ngerti. Kita baru saja melewati bulan Paskah, Jumat Agung, Paskah kita sama-sama rayakan. Apa sebenarnya makna dari Paskah itu sendiri? Nah ini yang kita mau renungkan sama-sama ya. Nah Paskah, Pesach, Passover itu sudah dimulai sejak Tuhan menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir. Paskah pertama terjadi ketika orang Israel keluar dari Mesir dan malam itu mereka dibebaskan dan kemudian mereka keluar dari Mesir.
Ya, itulah Paskah yang pertama. Jadi Passover, diluputkan, dilewati. Ya, dilewati. Malam itu anak-anak sulung Mesir semua dibunuh. Itulah terakhir supaya Mesir membebaskan Israel. Firaun membebaskan Israel. Ya, ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu supaya melepaskan yang mencengkeram, ya. Mesir yang mencengkeram Israel itu melepaskan Israel. Paskah itu sebenarnya juga nubuatan dari apa yang akan terjadi, yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan di hari Jumat Agung atau Paskah, ya, Tuhan Yesus melepaskan cengkeraman dosa, cengkeraman kematian dari umat manusia. Dengan mengorbankan dirinya sendiri, anak sulung Allah. Supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saya mau ajak kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sama-sama kita lihat ya, 1 Korintus 15 ayat 3-4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Keselamatan yang Tuhan berikan itu untuk semua manusia. Tetapi yang menerima keselamatan itu tidak semua. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya menerima keselamatan itu, beroleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara dikasihi Tuhan, tidak binasa tetapi beroleh kehidupan. Bebas dari maut, bebas dari hukuman. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus mati buat semua orang. Tapi keselamatan itu hanya bisa diakses dengan iman. Percaya. Katakan sama-sama, percaya. Saudara yang kasih Tuhan, keselamatan untuk semua yang percaya. Ya, semua yang percaya. Sebuah langkah yang, kalau buat saya itu sebuah langkah yang gagah perkasa. A boldness dari Tuhan Yesus sendiri. Ingat bahwa Allah kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Katakan amin. Tapi Dia juga Tuhan yang adil. Keadilannya memang harus menghukum orang yang bersalah. Nah, dari satu sisi Dia menyayangi manusia, satu sisi Dia harus menghukum manusia. Kok seperti ada kontradiktif? Wah, gimana nih ceritanya? Dengan berani Tuhan Yesus maju ke kayu salib, saudara kasih Tuhan. Dan di kayu salib keadilan Tuhan dan kasih Tuhan bersatu. Bersatu. Dia mengorbankan dirinya sehingga dosa tetap dihukum. Cuma kali ini hukuman itu diambil alih oleh dirinya sendiri. Tapi dengan demikian kasihnya merangkul, menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Nah itu dahsyat. Glorious, undeniable power to restore. Salib itu berkuasa. Bukan cuma berkuasa untuk mengalahkan kematian, tetapi berkuasa untuk memulihkan. Karena sejak salib itu semua yang menerima keselamatan, engkau punya kesempatan diubahkan. Kesempatan untuk menerima yang berbeda, yang lebih baik. Engkau boleh datang kepada Tuhan Yesus dalam keadaan ancur-ancuran. Tapi begitu engkau terima Tuhan Yesus, Tuhan akan memulihkan. Engkau tidak akan selama-lamanya tinggal dalam keadaan yang ancur-ancuran. Dosamu boleh merah seperti kirmisi, saudara dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan akan membuat dia putih menjadi seperti bulu domba, saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena salib Kristus mengubah semuanya. Salib itu membuat orang yang tadinya mungkin dari keluarga yang broken home, yang hancur-hancuran, bisa pulih dan memiliki keluarga yang harmonis, luar biasa. Kenapa? Pemulihan itu apa mungkin? Mungkin karena Tuhan sudah mati di kayu salib, saudara. Cross has a glorious and undeniable power to restore.
to heal and to conquer sin. Bisa menyembuhkan, sanggup menyembuhkan, menaklukkan dosa. Itu satu hal yang dahsyat. Satu perkara yang ajaib. Kita perlu bersorak-sorai tepuk tangan dulu buat Tuhan yang sudah melakukannya dengan luar biasa. Haleluya. Nah sekarang saya mau bertanya kepada diri saya sendiri, kepada saudara. Mungkinkah Tuhan yang hebat seperti itu melakukan sesuatu tanpa tujuan? Saya tidak percaya. Kalau dia sudah melakukan pengorbanan begitu besar, lalu kemudian dia sudah melakukan satu hal yang dahsyat seperti itu. Untuk apa ya? Why? Kenapa orang percaya diselamatkan? Oke lah yang gak percaya ya. Tapi ini ya kenapa sih orang percaya harus diselamatkan? Ya. Ini judul khotbah saya hari ini, ditebus untuk tujuan. Saudara, salib itu bukan kebetulan. Salib itu bukan tanpa rencana. Salib itu bukan cuma karena iseng atau apa begitu ya. Enggak, salib itu direncanakan oleh Tuhan. Supaya Anda dan saya punya kemampuan. Supaya Anda dan saya memiliki kemampuan. Nah kemampuan apa? Kemampuan ini nih yang mau dibahas saudara. Yang pertama ya. Kemampuan yang pertama yang perlu kita ngerti. Dengan salib keselamatan yang Tuhan beri, maka Anda dan saya punya kemampuan untuk melakukan satu hal ini. Yang pertama, Roma 7 ayat 21 sampai dengan 25. Roma 7 ayat 21 sampai dengan 25 firman Tuhan berkata begini. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Paulus dalam kitab Roma menulis begini. Dia penuh firman, dia tahu apa yang baik, dia ngerti apa yang harusnya dilakukan. Dia ngerti hukum Allah, tapi tiap kali mau dilakukan, yang dilakukan yang sebaliknya. Bayangin loh, ini yang ngomong orang sekali berPaulus. Manusia Paulus ternyata tidak mampu melakukan firman Tuhan dengan baik. Tiap kali mau bikin baik yang keluar jahat. Lalu dia berdoa, Tuhan gimana caranya? Karena tubuhku ini menghalangiku. Tapi kemudian ayat 25 dibilang, syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama dipulihkan oleh Tuhan lewat kayu salib adalah kemampuan untuk mentaati firman Tuhan. Apa sih maksudnya terikat oleh dosa? Anda tuh terikat untuk tidak mampu melakukan firman, kehendak Allah. Tapi begitu Anda diselamatkan, engkau dipulihkan. Yang pertama pulih adalah kemampuan melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan. Pulih. Mulai saat ini semuanya sudah tinggal keputusanmu saja. Kalau engkau mau, engkau pasti bisa melakukan firman. Jadi kalau ada orang bilang sudah ditebus tetapi dia tidak bisa lakukan firman, perlu dicek keselamatannya. Ya. Sudah benar-benar percaya atau belum dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah percaya sama Tuhan harusnya bisa. Ya. Engkau pulih, engkau mampu menyangkal dagingmu. Engkau bisa berjalan, cuma butuh latihan saja. Sehingga perkara kecil bisa, nanti perkara besar juga bisa. Yang ngerti katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, ya, butuh ketaatan, butuh melakukan firman Tuhan. Satu kali ada satu anak muda, dia terikat dengan sigaret, dengan rokok, dan dia ingin banget lepas. Tapi tidak bisa-bisa karena satu rumahnya dia yang belum bertobat ngerokok semua. Gitu. Kalau di rumah lain itu di ruang makannya, di meja makannya itu kerupuk isinya. Ada toples kerupuk, toples kue. Kalau di rumahnya dia, saudara itu toples rokok.
Ya, toples rokok. Jadi dia satu rumah ngerokok semua. Nah dia mau lepas nggak bisa. Susah banget. Lalu dia berdoa sama Tuhan, selamatkan aku. Aku percaya padamu, selamatkan aku. Ya, lalu hari Minggu dia berdoa lagi, dia ketemu sama gembalanya, gembalanya tumpang tangan. Dalam nama Yesus engkau mampu melakukan firman Tuhan. Saudara, menarik, dia pemain musik, dia pemain drum. Lucu saudara. Ya, tiap kali dia main musik, dia bisa main musik. Tetapi ketika dia mulai ngerokok, tiba-tiba tangannya jadi kaku. Tiba-tiba tangannya jadi kaku. Dan kemudian saudara yang dikasih Tuhan, dia ngerti bahwa ini Tuhan lagi kerja. Tuhan tolong, turun tangan sampai dia bisa lepas dari keterikatannya. Ada orang lain lagi, saudara dikasih Tuhan, mencoba mengampuni. Karena firman Tuhan berkata, ampuni mereka yang menyakitimu. Dia mau, tapi sakit itu susah sekali untuk dilawan. Dan akhirnya dia mulai belajar. Dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Kasih karunia anugerah Tuhan turun kepadanya. Dia akhirnya mulai mampu. Susah payah tapi dia mampu mengampuni. Kenapa? Karena engkau sudah ditebus. Kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dipulihkan. Dan mulai hari ini engkau ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau ajaknya kita nyanyi sama-sama ya. Haleluya. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Amin, saudara. Ya, Tuhan memulihkan, Tuhan mengerjakan dalam diri kita. Apakah cuma sampai di sana? Bukan, ada lanjutannya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 berkata gini, dengar. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan lanjutannya ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keselamatan yang kita terima, penebusan yang kita terima, sebenarnya adalah supaya Anda dan saya mampu melakukan rencana Tuhan. Bukan cuma sekedar perintah. Karena kekristenan bukan cuma agama yang penuh hukum, perintah, larangan dan sebagainya. Enggak, ada rencana dalam kehidupan kekristenan. Bapa di sorga
Tuhan Yesus punya rencana untuk hidupmu. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan membawa hari depan yang penuh harapan. Katakan haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan janji di Yohanes 10 ayat 10. Tuhan itu datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ada rencana yang baik. Bagaimana caranya Tuhan memberikan rencana yang baik itu? Dia udah persiapkan sebelum engkau diciptakan. Ada banyak hal sudah Tuhan letakkan dalam hidupmu. Namanya kita sebut panggilan pribadi. Talenta. Ya. Jadi yang pertama, apa yang terjadi? Kenapa Tuhan selamatkan orang percaya? Yang pertama untuk melakukan perintah Tuhan. Nah yang kedua adalah untuk melakukan rencana Tuhan, dalam hal ini panggilan pribadi. Panggilan pribadi. Ada banyak talenta, minat, Tuhan sudah letakkan di hati Anda semua. Tapi Anda gak bisa mengaksesnya. Kenapa? Ada dosa menghalangi. Puji Tuhan, lewat pertobatan, lewat salib Kristus, lewat keselamatan, Anda sekarang bisa meraihnya. Tuhan bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirimu, yang sudah diletakkan sebelum penciptaanmu. Tanya sama Tuhan. Mulai buka mata lebar-lebar, lihat ke belakang, periksa hidupmu. Talenta, rencana Tuhan sudah ada semuanya. Hidup kita sudah diatur. Dan semuanya pasti baik. Anda tidak perlu repot-repot untuk ngejar berkat. Engkau sudah diberkati. Tetapi berkat itu, terobosan, jawaban doa itu akan terjadi ketika Anda melangkah di dalam rencana yang Tuhan sudah susun. Berjalan dalam panggilan pribadi masing-masing. Panggilan di dalam pelayanan. Panggilan di dalam marketplace. Pekerjaan. Dunia sekuler di luar, engkau berkarya, engkau memuliakan nama Tuhan, engkau direncanakan sama Tuhan untuk jadi jenderal, ada yang direncanakan sama Tuhan untuk jadi pejabat, ada yang direncanakan sama Tuhan untuk jadi dokter, ada yang direncanakan sama Tuhan untuk jadi profesor, doktor, guru, dosen, direncanakan sama Tuhan untuk menjadi pengusaha, pedagang yang sukses, engkau direncanakan sama Tuhan untuk masuk ke dunia media sosial, dan sebagainya, dan sebagainya. Tangkap rencana Tuhan itu. Periksa, kejar, cari. Kalau perlu tes psikologi. Jangan berhemat di bagian yang itu. Karena kita semua harus segera menemukannya. Benang merahnya. Sehingga Anda dan saya cepat untuk menyesuaikan diri. Di tempat itulah Tuhan pasti berkati kita. Karena itu rencana Tuhan. Amin saudara, saya sambung dengan yang terakhir. Rencana Tuhan yang kedua adalah kehendak kerajaan Allah. Selain engkau diberkati, lewat panggilan pribadi itu Tuhan mensuplai semua kebutuhanmu pribadi. Tapi engkau juga diberkati untuk sebuah purpose lain, yaitu menjadi agent kerajaan Allah. Alat kerajaan Allah. Pasukan, pahlawan Tuhan di kerajaan Allah. Ada rencana dalam kerajaan Allah yang harusnya digenapi dan saudara direncanakan untuk melakukannya. Amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus dan ajar mereka untuk melakukan atau kasih teladan supaya mereka bisa melakukan kehendak Tuhan. Great Commandment, perintah yang agung, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Tuhan suruh semuanya untuk Anda dan saya lakukan. Kita jadi garam, jadi terang buat banyak orang. Jadi kesaksian. Supaya kalau mereka gak bisa ketemu Yesus, mereka bisa ketemu Yesus lewat hidup Anda. Wow. Anda pasti mampu melakukannya karena Yesus sudah mati di kayu salib. Itulah Paskah. Itulah Jumat Agung. Dan kenapa orang Kristen diberkati? Karena salib itu. Itu sebabnya Jumat Agung merupakan hari yang terbesar buat kita. Karena di salib itulah semuanya dimulai. Puji Tuhan. And the journey continue. Perjalanan itu terus berlanjut. Sampai semua rencana Bapa digenapi. Siapa yang siap untuk melakukan rencana Tuhan lebih lagi? Tetap gagah perkasa ya. Jangan lemah, jangan lesu. Keadaan gak gampang. Tapi Tuhan sudah menyiapkan semuanya buat Anda. Lakukan semuanya.
Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa sebentar sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, aku berdoa. Pengurapan Tuhan turun berbicara kepada setiap kami semua. Kuatkan yang lemah. Sembuhkan yang sakit. Biar kasih karunia-Mu menolong kami untuk terus berjalan dalam rencana Tuhan. Pimpinanmu, Roh Kudus, memberi nasihat, memimpin. Sehingga setiap kami yang jalannya mungkin menyimpang, luruskan lagi. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari siapkan anggur dan rotinya. Perjamuan kudus ini hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Saya bacakan sebuah penggalan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk sama-sama tutup mata. Masing-masing dengan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus bicara, mengingatkan kita. Kalau ada kesalahan yang diingatkan sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada ganjalan di hati dengan sesama yang diingatkan Roh Kudus, ampuni orang itu dan berkati. Karena ada janji firman di Matius 6, kalau engkau mengampuni orang lain, maka engkau juga akan diampuni. Hari ini kita mau dipulihkan supaya waktu perjamuan kudus kita semua diberkati. Yuk. Kiradabataka baya shikaradabata bayarani amata standarada barada baya shakarada barada baya shikaradaba. Urapi Tuhan, berkati. Bicaralah pada anak-anak-Mu ya Aba. Bicaralah pada mereka Tuhan. Kasih tahu kalau ada kesalahan yang harus dibereskan. Bicara pada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Oraka baya shinda radia bataka rada barada 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 barada. Ora baya shakarania baya shanda bayarania mayarana baya. Ikarania mayarania baya shada barada 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 barada. Kira bayar radia bataka bayar saka radia barada 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 bayaras. Ampuni kami dan kami juga mengampuni semua menyakiti kami. Pulihkan kami semua Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa yang kami sudah akui di hadapan Tuhan, apa yang sudah kami bereskan di hadapan Tuhan, Allah setia dan adil mengampuni kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami percaya Engkau sudah mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan kita sama-sama. Biar kuasa Roh Kudus turun mengurapi setiap kami semua. Anugerah-Mu turun berlimpah. Jamah dan penuhi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Pengurapan Tuhan memulihkan keselamatan yang sudah kami terima dengan iman Tuhan. Kami semua dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Kehidupan dipulihkan, pelayanan dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, kerohanian dipulihkan, kesehatan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar semua kami berjalan naik bersama dengan Tuhan. Cakap penanggung segala perkara, keluar sebagai pemenang, naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Karena rencana Tuhan membawa pada hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah baik dengan luar biasa mengasihi dan mencintai kami. Lanjutkan perjalanan kami dan biar kemenangan dan janji Tuhan boleh digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua kami sebulan ke depan ini. Anugerah-Mu berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan berkati. Kita akan terima doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan
kembali dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia untuk menjadi garam dan terang. Jadi dimanapun engkau berada, engkau menjadi alamat Tuhan bagi jiwa-jiwa yang mencari Dia. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati.